Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau proses nurunin berat badan itu, kayak lagi dihukum? Harus makan hambar, olahraga gila-gilaan sampai rasanya mau pingsan, dan yang paling parah, nahan lapar seharian. Tapi, gimana kalau sebenarnya ada cara yang jauh lebih santai, masuk akal, dan pastinya terbukti secara sains? Nah, di penjelasan kali ini kita bakal bongkar habis-habisan cara pandang lama kalian soal diet. Siap-siap ya! Mau turun 5 kilogram seminggu tanpa nyiksa diri? Jujur aja, siapa coba yang gak kegoda lihat janji manis kayak gini di internet? Kita semua pasti pengen hasil yang instan. Wajar banget kok kalau kalian pernah kepincut sama tren diet kilat ala selebriti yang janjikan body goals cuma dalam hitungan hari. Bawaannya pengen cepat kurus, cepat muat lagi pakai celana lama, dan pastinya tanpa harus ribet. Tapi kenyataannya? Bisa sih, tapi ada syaratnya. Secara teknis, nurunin angka di timbangan secara drastis itu emang mungkin. Cuma syarat utamanya, pendekatan kalian harus tetap waras dan sehat. Kalau kalian maksa pakai cara yang ekstrim, tubuh kalian malah bakal berontak. Ingat ya, penurunan berat badan yang bener itu soal ngurangin lemak secara bertahap, bukan sekedar buang cairan tubuh atau malah ngorbanin otot kalian. Oke, kita masuk ke bagian 1, mitos dan bahaya diet ekstrim. Sebelum bahas cara yang benar, kita harus tahu dulu jebakan-jebakannya. Poin paling krusialnya ada di sini nih. Di sebelah kiri, kita punya kemenangan jangka pendek. Kalian nimbang, angkanya turun drastis, seneng kan? Tapi tunggu dulu, yang hilang itu seringnya cuma air. Dan parahnya lagi, massa otot kalian. Tubuh kalian itu literally mecah otot sendiri buat bertahan hidup. Terus coba lihat sisi kanannya, realitas jangka panjang. Otot yang nyusut itu bikin metabolisme kalian melambat parah. Gula darah jadi kacau, kalian gampang capek, stres, senggol bacok lah pokoknya. Dan ujung-ujungnya, kalian balas dendam makan lebih banyak. Ini nih yang namanya efek yoyo. Turunnya cepat, naiknya wah bisa lebih parah dari sebelumnya. Jadi ini dia daftar hitam kita kali ini. Diet ekstrim yang tolong banget jangan dijadiin gaya hidup. Pertama ada water fasting, di mana kalian benar-benar cuma minum air putih doang. Terus ada diet monofood. Coba bayangin, kalian cuma makan kentang tiap hari. Nutrisi lainnya dari mana coba? Belum lagi diet detox ekstrim, yang cuma ngandelin jus lemon sama sirup. Motong asupan kalori secara asal-asalan kayak gini, cuma bakal bikin imun kalian drop, dehidrasi, dan ngerusak organ vital kayak jantung gara-gara elektrolitnya berantakan. Jangan ya teman-teman. Lanjut ke bagian 2, rahasia defisit kalori sehat. Nah, sekarang baru kita ngomongin solusinya. Kalau mau sukses, angka ajaib yang harus banget kalian ingat adalah 300-500. Kunci utamanya emang defisit kalori, artinya bakar lebih banyak kalori daripada yang masuk. Tapi nggak usah ekstrim. Defisit kalori yang aman itu cukup ngurangin 300-500 kilokalori aja per hari, alias sekitar 15-25% dari kebutuhan harian kalian. Ngurangin segini aja tuh udah cukup buat bikin berat kalian turun 0,5-1 kilogram per minggu. Dan yang paling penting, kalian gak bakal ngerasa lemes kayak zombie. Masuk akal banget dan gampang buat konsisten. Buat visualisasinya, panduan ini brilian banget. Ini dari 10 pesan gizi seimbang Kementerian Kesehatan kita. Jadi, daripada nggak makan sama sekali, mending fokus ke variasinya. Lihat deh gambar isi piringku itu. Setengah piring diisi sayur sama buah, setengahnya lagi dibagi 2 buat karbohidrat dan lauk yang tinggi protein. Aturan mainnya simpel, batasin gula maksimal 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan lemak atau minyak 5 sendok makan sehari. Kalian tetap bisa makan enak kok, cuma komposisinya aja yang di-upgrade. Masuk ke bagian 3, intermittent fasting dan memilih diet. Karena selain apa yang dimakan, kapan kalian makan itu juga ngaruh banget. Kalian pasti sering dengar intermittent fasting atau puasa berkala kan? Ingat, ini bukan ajang nyiksa diri buat kelaparan, tapi ini alat buat ngatur waktu makan. Misalnya pakai metode 16-8. Kalian puasa 16 jam, terus boleh makan di sisa 8 jamnya. Nah, pas kalian puasa, energi dari makanan kan habis. Otomatis hormon insulin kalian turun. Pas insulin drop inilah, tubuh mulai ngebakar tabungan lemak kalian buat dijadiin tenaga. Plus, usus kalian jadi punya waktu buat istirahat. Tapi, jangan curang ya. Kalau pas jam makan kalian malah kalap makan junk food, ya sama aja bohong. Berat badan nggak bakal turun.
Sering banget orang pada ketukar antara diet low carb sama diet keto. Biar nggak bingung, mari kita luruskan. Diet keto itu super ekstrim ngebatasin karbohidrat sampai di bawah 50 gram sehari, biar tubuh masuk ke mode ketosis buat bakar lemak. Tapi masalahnya, di keto kalian nggak boleh makan protein terlalu banyak, mentok di 20% aja. Kalau kelebihan, mode ketosisnya gagal. Beda cerita sama diet low carb yang jauh lebih santai. Kalian masih boleh makan 50-150 gram karbohidrat dan asupan protein bisa digas terus. Buat kebanyakan orang, low carb itu jauh lebih nyaman dan realistis buat dijalanin bertahun-tahun daripada keto. Lanjut ke bagian 4, makanan kenyang dan olahraga santai. Mari kita bikin ini sepraktis mungkin buat dipraktekin sehari-hari. Kunci biar diet kalian berasa gampang adalah pilih makanan yang volumenya gede, bikin kenyang, tapi kalorinya kecil. 5 makanan pertama ini benar-benar juara. Ada dada ayam tanpa kulit, telur rebus, ikan putih, sama udang. Ini semua sumber protein dewa buat jaga otot kalian. Karena protein itu nyerinya lama, kalian bakal kenyang lebih awet. Terus sayuran hijau kayak bayam sama brokoli. Wah, ini mah kalian bisa makan sepuasnya sampai begah tanpa perlu takut over kalori. Karena seratnya tinggi banget. Buat nambahin daftar belanjaan tadi, coba masukin jamur. Ini enak banget karena punya rasa umami alami. Buat seger-seger, ada semangka yang 90% isinya air, camilan porsi gede tanpa rasa bersalah. Terus apel yang kaya serat buat bikin gula darah anteng. Buat sarapan atau snack, bisa pilih Greek yogurt tanpa gula atau oatmeal yang ngasih kalian energi tahan lama. Oh ya, satu hal yang krusial banget nih, cara masaknya. Sebisa mungkin direbus, dikukus, atau dipanggang. Kalau kalian goreng pakai minyak seliter, ya udahlah hancur berantakan semua defisit kalori yang udah susah-susah dibangun. Ngomongin soal bakar kalori, kalian nggak butuh tuh kartu member gym yang mahal. Di rumah aja cukup. 7 gerakan ini gila banget efeknya. Cuma butuh jumping jack sama lompat tali 10 menit aja, udah kebakar 100 kalori. Buat pemula yang lututnya aman, bisa rutinin air squats. Mau yang bikin mandi keringat, hajar pakai burpees atau bear crawl push-ups yang ngelatih sebadan full. Buat buang stres, coba shadow kickboxing. Terakhir, tutup pakai forearm plank biar postur kalian makin bagus. Sisihin waktu 30 menit aja sehari dan metabolisme kalian bakal naik drastis. Terakhir, bagian 5, kunci sukses konsisten diet. Tahu teorinya doang, itu baru setengah jalan. Setengahnya lagi, mindset. Ini dia peta jalan psikologis kalian. Pertama, pasang target yang masuk akal. Nggak usah ngimpi turun 10 kilo seminggu. Itu nggak sehat sama sekali. Kedua, rajin-rajin dia nge-track progres harian. Catat apa yang kalian makan, sekecil apapun perubahannya, rayain aja. Itu nambah motivasi loh. Ketiga, dan ini yang sering banget disepelein, tidur 7-9 jam. Kalau kalian kurang tidur, hormon grelin bakal naik. Dan itu bikin kalian rakus keesokan harinya. Kelola stres juga penting biar lemak nggak gampang numpuk. Terakhir, sabar. Semua ini butuh proses. Kalau emang ngerasa buntu, jangan ragu buat ngobrol sama ahli gizi. Jadi pertanyaannya sekarang, siap mulai diet sehat yang beneran hari ini? Atau masih mau muter-muter di siklus diet yoyo yang nyiksa itu? Kalian sekarang udah pegang kuncinya. Udah tahu bahayanya diet ekstrim, paham konsep defisit kalori, tahu apa yang harus dimakan, dan gimana cara ngatur mindset. Keputusan penuh ada di tangan kalian. Yuk mulai dari perubahan kecil hari ini dan nikmati prosesnya dengan santai. Terima kasih udah dengerin sesi kita kali ini. Jangan berhenti buat cari tahu hal baru dan sampai ketemu lagi.